akuntan publik dan kantor akuntan publik untuk melakukan audit laporan keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lain dari penunjukan tersebut. 4. Persetujuan laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham atau IPO Perseroan. 5. Penetapan gaji atau honorarium dan atau tunjangan lainnya bagi anggota direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Sebelum dilakukan pengambilan keputusan untuk mata acara rapat ini, akan diberikan waktu tanya jawab atau menyampaikan pendapat kepada para pemegang saham atau kuasanya dengan prosedur sebagaimana diatur dalam tata tertib rapat ini, yang telah dibagikan pada saat registrasi kehadiran pemegang saham. Prosedur tanya jawab tersebut yaitu para pemegang saham atau kuasanya yang akan menyampaikan pertanyaan dan atau pendapat untuk 1. Perseroan telah melakukan penawaran umum perdana saham-saham perseroan kepada masyarakat sebanyak 450 juta saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp10. Laporan keuangan perseroan posisi per 31 Desember 2024 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Independen, yaitu KAP Heliantono dan rekan. Adapun kinerja perseroan adalah sebagai berikut. A. Pada sisi aset, terdapat kenaikan total aset per 31 Desember 2024 senilai 7.759.146.596 dibanding per 31 Desember 2023 sebesar 133.494.395.304 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. 1. Total aset pada tahun 2024 mencapai 141,25 miliar atau naik sebesar 5,81% dari Rp 133,49 miliar pada tahun 2023. 2. Liabilitas perseroan pada tahun 2024 sebesar Rp 12,01 miliar menurun sebesar 0,39% dibanding liabilitas pada tahun 2023 yang tercatat sebesar Rp 12,05 miliar. 3. Total ekuitas tercatat sebesar Rp 129,25 miliar di tahun 2024, naik sangat signifikan yaitu sebesar 6,43% dibanding Rp 121,44 miliar pada tahun 2023. 4. Perseroan mencatat pendapatan tahun buku 2024 sebesar Rp 72,58 miliar mengalami penurunan hingga 5,79% atau setara dengan 4,46 miliar dibanding tahun 2023 dengan jumlah pendapatan sebesar 77,04 miliar. Penurunan disebabkan karena habisnya kuota akad rumah subsidi dari pemerintah, sehingga tidak dapat dilakukan transaksi jual beli rumah subsidi. 5. Selama tahun 2024, perseroan membukukan laba Rp 20,88 miliar atau menurun sebesar 4,89% atau sama dengan Rp 1,07 miliar dari Rp 21,96 miliar pada tahun 2023. Pencapaian target 2024. Jumlah unit terbangun pada target 485, realisasi pada tahun 2024 498 unit tercapai 102,5%. Registrasi pada aplikasi ICKC, pengajuan pertanyaan atau pendapat silakan melalui aplikasi.
pertanyaan atau pendapat? Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Oke. Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan atau pendapat, maka sekarang kita lanjutkan dengan pengambilan keputusan mata acara ini secara musyawarah untuk mufakat. Pimpinan Rapat, dapat kami laporkan dari hasil perhitungan jumlah suara yang setuju adalah 100% atau lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat, sehingga dapat dilanjutkan untuk penetapan keputusan sesuai dengan mata acara rapat. Kedua, Pak. Ada yang mengatakan. Jadi ada yang abstain melalui aplikasi isi-kese, namun suara abstain itu dihitung sama dengan suara mayoritas yang dikeluarkan oleh pemegang saham, sehingga menjadi total suara setujunya 100%. Yang alternatif kedua, Pak. Ada abstain, namun suara abstain itu dianggap sama dengan suara mayoritas yang dikeluarkan dalam rapat. Sehingga menjadi total suara setujunya 100%. Jadi yang alternatif kedua. Ya. Sesuai dengan laporan notaris, maka dapat disimpulkan bahwa rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan tersebut. Kita masuki mata acara kedua rapat ini, yaitu penetapan penggunaan laba perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Keuangan perseroan bersih tahun 2024 yaitu sebesar 13.284.786.194 rupiah akan dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham, yaitu sebanyak 4.415.595.398 lembar saham, sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp3.